Ini adalah buku yang saya pakai, Anatomi Fisiologi 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa itu posterior dan anterior. Posterior adalah bagian tubuh yang letaknya mendekati punggung atau koronal pada bidang yang membelah depan dan belakang. Sedangkan anterior adalah bagian tubuh terletak dekat atau lebih di depan bidang koronal. Ini adalah gambar dari posterior dan anterior. Posterior terdiri atas tulang tengkorak, tulang selangkah, tulang lengan atas, tulang dada, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lutut, dan tulang ruas jari kaki. Sedangkan anterior terdiri atas tulang belikat, tulang pergelangan tangan, tulang pinggul, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Teman-teman bisa lihat ini adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak, fungsi utama tulang tengkorak adalah untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang hyoid. Tulang hyoid berfungsi sebagai tempat pelekatan beberapa otot, mulut, dan lidah. Yang ketiga adalah tulang dada. Tulang dada mempunyai fungsi bersama-sama dengan tulang rusuk untuk membentuk perisai pelindung organ-organ penting yang terdapat di dada seperti paru-paru, pembuluh darah, dan jantung. Yang keempat, tulang rusuk. Ini adalah gambar dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini yang berbentuk tipis, pipi, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada, tulang rusuk membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Selain itu juga, tulang rusuk bertugas melindungi lambung, limfa, serta ginjal, dan membantu pernapasan. Ini adalah tulang belikat dan tulang selangkah. Tulang selangkah membentuk bagian depan bahu. Sedangkan tulang belikat, fungsi utama dari tulang belikat adalah tempat mendekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Teman-teman bisa lihat di sini posterior tulang pangkal lengan. Ini ada 3 tulang. Yang pertama, tulang pangkal lengan, yang kedua, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Ketiga tulang ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyusun alat geram bagian atas. Teman-teman bisa lihat ini adalah tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan adalah alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan, dan juga penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Tulang jari mempunyai fungsi untuk membentuk struktur jari-jari. Sedangkan teman-teman bisa lihat ini adalah tulang paha. Tulang paha berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul, dan sangat penting sebagai alat gerak bagian bawah. Ini adalah tulang kering dan tulang betis. Tulang kering, ukuran tulang kering lebih besar dibandingkan tulang betis karena berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Sedangkan tulang betis merupakan tempat melekatnya beberapa otot. Berikutnya ini adalah tulang lutut atau tempurung lutut. Berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut.
Yang terakhir, teman-teman bisa lihat, ini adalah tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk memungkinkan gerak kaki naik turun, sedangkan tulang telapak kaki menekuk pergerakan dan keseimbangan manusia seperti berjalan, berlari, dan melompat. Di sini saya akan masuk pada bagian anterior atau belakang. Yang pertama, tulang belakang atau vertebral column. Ini adalah gambarnya. Fungsi dari tulang belakang untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah gelang panggul atau pelvis girdle. Gelang panggul adalah penghubung antara badan dan anggota tubuh bawah. Fungsi gelang panggul terutama untuk mendukung berat badan bersama-sama dengan ruas tulang belakang. Bagian anterior ini bukanlah saja tulang belakang dan gelang panggul, tetapi ada juga kesamaan dari anterior dan posterior yang sudah saya jelaskan tadi, seperti tulang selangkah, belikat, tulang dada, dan lain-lain. Di sini saya juga akan menjelaskan berbagai jenis jaringan dan fungsinya. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel menutup permukaan tubuh bagian luar dan bagian dalam yang berkaitan dengan udara. Fungsi dari jaringan epitel yang pertama, protektor, yaitu melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Yang kedua, absorptor, menghisap zat-zat dari luar. Yang ketiga, sekretor, mengeluarkan zat-zat berguna bagi tubuh berupa kelenjar eksokrine. Yang keempat, ekskretor, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi. Yang kelima, reseptor, menerima rangsangan dari luar. Yang keenam, filtrator, menyaring zat-zat. Ini adalah gambar dari jaringan epitel. Yang kedua adalah jaringan endotel. Jaringan endotel yaitu jaringan penutup yang menutupi tubuh bagian dalam yang tidak berhubungan dengan udara. Yang pertama, jaringan penunjang. Jaringan penunjang adalah sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya yang berfungsi menunjang dan menyongkong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Jaringan penunjang terdiri dari yang pertama, jaringan ikat. Jaringan ikat mempunyai fungsi yang pertama, membuat bahan-bahan intraseluler. Yang kedua, membuat sel-sel darah. Yang ketiga, fagositosis, memakan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, membuat antibodi atau zat kekebalan. Yang kelima, membuat heparin yang berfungsi untuk pembekuan darah selama di dalam salurannya. Yang kedua, jaringan rawan atau kartilago. Fungsi jaringan rawan yang pertama, penutup unjung-unjung tulang, misalnya tulang liga. Yang kedua, pada embrio sebagai penyangga sementara yang kemudian akan berubah menjadi tulang keras. Yang ketiga, sebagai penyangga, misalnya tulang hidung dan telinga. Yang keempat, penyambung antar tulang, misalnya sendi. Ini adalah gambar dari tulang rawan. Yang berikut, jaringan tulang keras. Fungsi dari jaringan tulang yang pertama, menjaga berdirinya tubuh. Yang kedua, membentuk rongga untuk penyimpanan organ-organ yang halus. Yang ketiga, membentuk persendian. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya ligamen dan otot. Ini adalah gambar tulang keras. Yang berikut, jaringan otot. Fungsi jaringan otot ada 3. Yang pertama, kebanyakan terlibat dalam volunteer tulang dan tendon. Yang kedua, pengendalian primer dimulai oleh neuron motorik medula spinalis. Yang ketiga,
Beberapa kontraksi otot seklet adalah involuntar, misalnya kedipan atas. Yang berikut, jaringan saraf. Jaringan saraf mempunyai fungsi untuk menghantarkan sinyal yang disebut dengan impuls saraf. Dan terakhir, jaringan cairan. Jaringan cairan mempunyai fungsi yaitu mengangkut berbagai jenis sel darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut O2 dan paru-paru dan nutrisi pencernaan untuk diedarkan ke seluruh tubuh.